guys, welcome to PM Modification YouTube channel. Hari ini kita lagi di Daya di Cipta Wisesa. Dan sesuai planning hari ini kita akan ada konten ngoprek, ngobrol apa Bro Davis? Ngobrol Sini, Bro. seputaran komunitas. Ya, Ngobrol seputaran komunitas. ngobrol online seputaran komunitas. Ngobrol online seputaran komunitas. Jadi sekarang kita online aja. Oke guys, kita tunggu nanti kita mau ngapain di DAW. Tunggu aja. Oke, saya akan undang. Silakan Bro Glenn untuk gabung di sini. Tidak bisa. Jadi Oke. kita salam satu hati Salam saja. satu hati. Oke. Halo bro. Oke. Apa kabar? Sehat-sehat? Selamat malam Bro Glenn. Malam Bro Davis. Bagaimana ini kondisi? Puji Tuhan sehat-sehat. 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 Situasi seperti ini, aktivitas seorang modifikator apa sih? Ya kalau dari rumah paling banyak sih jualan online pastinya. Tetapi ada juga yang kalau tadi Bro Davis kan beli motor online, servis online. Kita bisa juga modifikasi dengan ownernya Online. tetap di rumah aja. Oh, bisa. Tapi dua option. Apakah motornya kita jemput, dalam artian kita towing bawa ke bengkel, atau partsnya yang mau dimodifikasi yang atau diganti yang kita lepas dan kita bawa, nanti kita balikin lagi ke rumah dan kita pasang di rumah. Nah, kebetulan malam ini kita akan bahas tentang apa sih enaknya ADV 150 ini ketika kita memodifikasi. Gitu. Untuk khusus ADV 150 ya, enaknya ya parts modifikasinya banyak, dan juga kita bisa memiliki beberapa konsep. Ya. Kalau ini konsepnya apa, Bro? Bro. Ini ya kalau konsep dari saya ya, Ya. itu walaupun nggak pure, tetapi ini konsepnya supermoto. Supermoto. Supermoto dalam artian motor ini dimodifikasi sesuai fungsinya, dimana motor ini saya pakai harian dan sebagian besar itu saya pakai di jalan raya. Jadi modifikasinya penggantian partnya untuk yang lebih proper kita gunakan di jalan raya. Kalau dari saya sih pasti yang untuk masalah aman, safety ya, untuk masalah safety itu pasti nomor satu. Makanya modifikasi yang saya lakukan lebih ke fungsi dari motor itu sendiri. Dimana motor ini ya kalau bisa dibilang 90% bahkan lebih, hampir 100% saya pergunakan di aspal. Nah, yang sebelumnya dia bisa dibilang dual purpose atau ya semi dual purpose. Kalau yang ini modifikasi saya lebih condong ke aspal. Ya, misalnya bannya kan kalau sebelumnya kan yang bannya standarnya ADV kan semi off road gitu loh. Nah, kalau ini saya ganti ke yang benar-benar ban aspal karena hampir kalau saya sih penggunaannya motor ini memang 90% bahkan bisa hampir 100% saya pergunakan di aspal. Jadi untuk teman-teman yang mau modifikasi ya dipikirkan dulu motornya ini
fungsinya dan kebutuhannya buat apa. Lebih ke modifikasinya Bu. Menurut sekarang kan kalau kita melihat bahwa begitu banyak motor yang dimodifikasi tidak seperti konsep atau tidak safety untuk si penggunanya sendiri. Contoh, mungkin kita melihat di beberapa motor-motor besar itu dipakai ban yang agak kecil itu loh, yang istilahnya adalah ban cacing ya kalau nggak salah. Itu menurut seorang pakar modifikator itu salah satu juri di ajang modifikasi di Kota Manado itu menurut itu masuk dalam penilaian atau masuk dalam kriteria atau standar modifikasi itu atau tidak? Atau cuma untuk kalau peruntukannya itu seperti apa? Ya, kalau yang makanya sesuai dari orang modifikasi motornya, dia harus paham dulu motornya ini fungsi dan kebutuhannya buat apa. Ya. Kalau dalam artian dia hanya buat kontes, ya saya rasa nggak masalah. Tetapi kalau untuk motor harian, apalagi motor touring, ya sangat mubazir kalau dia akan dengan modifikasi yang seperti itu. Jadi pertama dari owner motornya, bukan masalah oh saya hobi, saya misalnya oh komunitas saya begitu, ya bisa aja berarti dia kalau bisa ya dia punya dua motor, yang satu buat harian, yang satu buat kontes atau buat ya sekedar dia pakai kopdar aja, tetapi tidak untuk motor harian apalagi buat touring. Jadi kembali ke ownernya, dia harus paham betul motor yang akan dia modifikasi, tujuan penggunaannya buat apa, dan dia fungsi motor ini buat apa gitu. Kalau buat kerja, ya janganlah. Kalau buat dia bilang, oh motor ini saya memang pakai buat kontes, oke, baik, nggak masalah, tergantung konsepnya masing-masing. Cuman kalau tadi pertanyaan Bro Davis mengenai penilaian, Ya kalau di penilaian ya. Nah kalau saya kan dari kemarin Juli ya dari ya Honda Bikers Modif Contest. Honda Bikers Modif Contest, di poin penilaian untuk itu memang tidak ada. Di event Honda tidak ada penilaian untuk yang kecil lah. Karena mungkin ya karena untuk event Honda hashtagnya aja cari aman ya. Gak mungkin ada, mungkin dari form penilaiannya memang sudah ditiadakan. Oke kok, lanjut ya Bu. Maksudnya kalau posisinya Bro Glenn ini menekuni bidang modifikator itu kira-kira sudah berapa lama? Bro? Sebenarnya untuk ya kalau untuk bengkelnya jalan 12 tahun. Sudah cukup lumayan lama ya? Sudah cukup lumayan lama. Tetapi tidak fokus untuk modifikasi saja. Jadi sebenarnya untuk kalau bicara modifikasi itu kita masih ke passion hobi, bukan passion pekerjaan. Jadi untuk memang penamaan bengkel PM Modification harusnya itu pure modifikasi, tetapi ya kita seiring jalan kita lebih fokus ke maintenance, bukan service ya, maintenance dalam artian misalnya untuk ganti ban, ganti oli, kapas rem, maksudnya ya fast moving lah. Kalau servis ada, tetapi bukan dalam artian motor rusak yang kita servis, bukan. Jadi servis yang kita lakukan itu kita mengembalikan performa motornya, bukan motor yang sedang rusak dan datang. Ada sih, tetapi kecil persentasenya di workshop kita. Persentase motor yang seperti itu sangat kecil. Oke kok. Nah, saya pernah berbicara dengan kok Bro Glenn bahwa di setiap penilaian itu ada namanya Maverick. Maverick itu apa sih kok? Apakah nama orang? Maverick itu singkatan yang dibuat oleh teman-teman media.
Jadi Maverick itu modern, estetika, fungsional, rasional, inovasi dan kreatif. Nah, yang pertama, bro, modern. Modern, jadi misalnya penggunaan alat atau spare part, bisa alat untuk misalnya dia bisa chrome gitu, Ya. ya kan? Bisa chrome. Jadi alat chrome-nya, atau misalnya untuk pengecatan atau apa, pokoknya yang lagi happening lah. Estetika berarti penampilan keseluruhan motornya. Ketiga fungsional, ya untuk fungsi motornya. Ya kadang-kadang kalau Layak jalan apa segala macam. kadang-kadang saya potong kok, bro. Kadang-kadang kita lihat motornya sudah panjang dari Ya. ya kalau untuk kategori motor chopper atau cafe racer mungkin ada. Yang penting masuk situ, masih rasional. Masih kan? rasional. Ukurannya tidak. Nah, sebenarnya yang lebih cocok modifikasi untuk ADV itu seperti apa? Kan dengan sesuai dual purpose-nya, Ya, style motornya seperti ini. kalau Modifikasi seperti apa yang cocok? modifikasi untuk ADV ya, saya lebih ke riding experience-nya. Jadi kalau bentuk sudah seperti Bro Dennis bilang, bentuk ADV ini sudah bagus. Makanya tidak ada bentuk motornya tidak saya rubah. Jadi ya kalau warna masalah selera mungkin ya. Betul. Jadi bentuk motornya tidak ada yang saya rubah atau Jadi ini semua tambahin. ini plug-in ya, Bang? Semua plug and play, Plug and tidak play. ada yang custom. Kalau untuk saya ya, masing-masing orang biasanya beda. Saya mungkin merasa kurang, kayak kemarin stangnya kurang tinggi, kurang lebar. Ya mungkin postur juga kan beda, saya ganti. Misalnya untuk shock, karena saya banyak penggunaan di aspal, jadi shock belakang saya ganti yang lebih proper untuk aspal. Shock depan juga saya rubah settingannya untuk lebih nyaman dan aman di aspal. Rem saya upgrade juga untuk master rem dan selang remnya. Ya untuk safety juga, untuk ya kita merasa, kalau merasa aman berarti kita bawa motor pasti lebih nyaman. Kayak penambahan misalnya headguard ya, kayak tadi berasa kalau waktu kesini ya angin berkurang, kayak windshield juga angin kita berkurang, ada visornya juga yang di sini untuk, jadi lebih ke fungsi sebenarnya. Kalau bentuknya sih nggak banyak berubah, karena seperti Bro Devi bilang, bentuk ADV itu bawaan lahir udah top. Kalau ini apa, Bang? Ini pistol kah atau apa ini, Bang? Yang apa? Ini depan ini. Oh itu kamera. Kamera ya? Kamera, jadi ada kamera Ada di kamera sini. ini. Sebenarnya ini fungsinya jadi pengganti GoPro. Kalau dari saya sih yang konsultasi banyak, tetapi yang ngeyel masih lebih banyak. Sudah dikasih tahu tetap Masih banyak lagi. Padahal kalau secara logika ya, saya kasih masukan. Situ mau bayar, harusnya sih ya bodoh amat, situ bayar saya pasang. Tetapi saya memberi masukan, bukan saya menggurui ya, maksudnya saya memberi masukan untuk apa yang sudah saya coba, yang sudah saya lihat, yang sudah. Tetapi masih banyak yang berpikir saya nggak mau kerjain motornya dia, saya mungkin pilih-pilih customer. Enggak, sebenarnya saya maunya sebelum modifikasi punya konsep dulu supaya walaupun nanti modifnya nyicil, pasang ini dulu, tetapi jangan sampai ada parts yang ya udah setengah jalan kurang cocok, copot lagi ganti parts lain. Ada juga bisa, atau dipukul rata sekalian modifikasi yang bagus dan benar itu seperti apa? Gitu. Yang pertama kalau tips dan trik ya, yang pertama
harus dipikirkan dulu masak-masak konsepnya. Kedua, yang lagi banyak dibahas juga sekarang itu jangan pakai barang palsu lah. Yang ketiga, kalau yang kebanyakan saya lihat ya, jangan modifikasi itu mengikuti, wah saya lihat teman saya begini, ya kan? Be yourself lah. Yang terakhir ya, kalau saya jujur ya, yang banyak sekali terjadi di saya tuh persoalan budget. Jangan sampai modifikasi itu menyebabkan konflik keuangan. Apapun dengan keluarga atau dengan pekerjaan itu jangan sampai. Kok Glenn, terima kasih banyak sudah Sama-sama. join. Nah, terbesar kita adalah live IG-nya cuma sejam. Mungkin nanti kita akan join dengan Kok Glenn juga. Jangan lupa Kok Glenn punya YouTube. Namanya apa? Silakan dipromo. Channel YouTube PM Modification. Ya silakan lihat videonya. Yang pasti kontennya hanya berhubungan dengan roda 2. Jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe. Oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam.